Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Amanda, saya biasa dipanggil Nadia. Sekarang saya aktif sebagai seorang mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah saya gitu dari saya waktu TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jogja, lebih tepatnya di Universitas Ahmad Dahlan gitu. Jadi dulu waktu saya masih saya masih SD atau masih TK SD itu kalau setiap ditanya kamu cita-citanya apa, saya selalu bilang saya mau jadi dokter, gitu. Udah seperti itu berlanjut sampai ke jenjang SMP dan SMA. Setiap ditanya kamu besok mau kuliah di jurusan apa gitu, saya selalu bilang saya mau masuk ke kedokteran, tapi lebih tepatnya di kedokteran gigi gitu. Dengan bangga, dengan dengan tegas saya bilang saya mau jadi dokter gigi gitu. Sampai dimana saya bilang sama kedua orang tua saya, mama, bapak, besok teteh mau masuk kedokteran gigi gitu. Kata mama sama bapak saya, ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu. Tapi pesan dari mama sama bapak itu kalau masuk ke kedokteran gigi harus yang negeri gitu, harus di universitas yang negeri gitu. Terus waktu udah SMA itu kan pengumuman eligible ya, tapi emang dasarnya aku tidak, mungkin bukan rezekinya di situ ya, saya tidak dapat panggilan di eligible, jadi saya harus mengurus semuanya, harus ikut ujian nasional ya, UTBK. Itu beneran saya ngurus semuanya sendiri. Saya bilang saya minta doa restu pastinya sama kedua orang tua saya buat biar mempermudah dalam proses saya gitu, dalam ujian. Jadi itu sekitar bulan 5 itu saya gelombang 1 buat tes UTBK. Jadi lebaran 1 minggu itu aku langsung berangkat ke Palembang buat mempersiapkan semuanya. Itu saya mulai tes, saya berangkat pagi, saya menyiapkan semuanya gitu. Saya bangun, saya berangkat, saya mengerjakan, di mana ruangan itu benar-benar dingin banget. Ruangan UTBK itu sangat dingin. Di situ saya udah gemeter, udah ya Allah, saya pasrah sama Allah, ya Allah, apapun hasilnya saya akan terima gitu. Semoga hasilnya yang terbaik buat saya dan buat kedua orang tua saya pastinya. Setelah itu sudah tes UTBK, saya pulang. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Saya daftar lagi buat Simama Poltekkes gitu. Jadi pokoknya tuh saya tuh pengen banget masuk di dunia kesehatan gitu loh. Jadi saya daftar di Poltekkes Jogja dan Poltekkes Semarang. Nah, di situ tesnya di Palembang juga. Saya ambil pilihan pertama tuh di Semarang, itu ambil ahli gigi. Yang kedua di Poltekkes Jogja, sama jurusannya yaitu ahli gigi juga. Kemudian saya tes setelah setelah UTBK selesai 1 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Palembang buat tes Simama. Di situ itu 1 minggu sebelum kedua orang tua saya berangkat ke Tanah Suci. Jadi di situ saya udah kayak aduh gimana ya gitu. Saya mulai berangkat, terus saya pulang. Kemudian nggak lama dari itu kedua orang tua saya berangkat ke Tanah Suci. Kemudian kemudian di bulan Juli itu pengumuman Simama. Yang pertama itu pengumuman Simama Poltekkes. Itu saya dinyatakan lolos sebagai cadangan. Kemudian di situ saya bingung. Saya harus ambil yang Poltekkes ini atau UTBK. Jadi saya harus pilih salah satu di antara ini gitu. Tetapi untuk masuk ke Poltekkes ini, cadangan ini harus melalui beberapa rangkaian buat bisa lolos gitu. Di situ saya mulai berpikir, di situ saya benar-benar bimbang karena kedua orang tua saya di situ nggak ada.
kedua orang tua saya kan ada di tanah suci gitu. Kalau misal saya hubungin mereka, takut mereka keganggu gitu. Dan akhirnya itu saya bilang, saya konsultasi sama orang-orang di sekitar saya, seperti bude saya, mbak saya, kakak saya, gimana ya gitu, biar saya nggak bingung, biar saya tuh memantapkan diri saya gitu loh, dimana yang emang terbaik buat saya. Dan saya disuruh sholat istikharah di situ. Malam-malam saya sholat, saya minta petunjuk sama Allah buat kayak mana sih yang terbaik buat saya gitu. Saya harus pilih yang Poltekkes atau saya milih yang UTBK gitu. Jadi setelah saya sholat istikharah paginya, saya mikir lagi, kayaknya saya harus ngelepasin yang Poltekkes ini. Dan di situ dengan lapang dada, dengan ikhlas saya melepaskan Poltekkes ini, dan saya berharap di UTBK ini. Dan ternyata yang UTBK ini ternyata juga tidak lolos. Di situ saya benar-benar merasa kayak down banget, karena saya buka pengumuman sendiri gitu tanpa ada kedua orang tua saya di samping atau di dekat saya gitu. Di situ saya merasa kayak, ya Allah, ini saya harus ngapain setelah ini gitu. Saya harus buat apa? Saya gimana cara bilang kepada orang tua saya gitu bahwa saya ternyata nggak lulus di kedokteran gigi negeri, di Poltekkes juga saya udah lepasin gitu. Saya harus gimana? Di situ saya mulai menenangkan diri saya. Saya mau bilang langsung sama orang tua, ngabarin, takut malah nggak enak gitu ya, karena di situ posisinya saya gundah banget, sedih banget gitu. Setelah itu saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa hari kemudian saya bilang, saya kabarin kedua orang tua saya. Terus kedua orang tua saya cuma bilang, ya udah, nggak apa-apa, berarti itu bukan rezeki kamu di situ. Di situ saya mulai untuk lapang dan tenang mendengar kedua orang tua saya bilang seperti itu. Kemudian setelah itu kedua orang tua saya pulang dari tanah suci ke rumah. Terus saya konsultasi lagi, Ma, Pak, gimana teteh mau kuliah gitu. Karena emang saya dari dulu pengen banget kuliah di Jogja. Cita-cita saya tuh kuliah itu di Jawa gitu, pengen banget kuliah di Jawa. Terus sebenarnya sama mama sama bapak saya tuh nggak boleh untuk kuliah di Jawa, tapi di situ saya tetap meyakinkan sama kedua orang tua saya bahwa kuliah di Jogja itu baik loh gitu. Saya bilang bahwa ya udah, kamu daftar di mana aja yang kamu mau masuk gitu. Saya mencoba negeri tapi saya mencoba buat masuk negeri tapi mandiri gitu. Saya mencoba dari UNY, saya mencoba Unpad, saya mencoba ke berbagai universitas negeri gitu ya. Dan di situ ngerasa banget kayak gak enak banget harus minta uang sama orang tua buat daftar. Itu kan gak murah ya, itu mahal banget. Jadinya mulai daftar dan sama hasilnya emang tidak sesuai harapan saya dan harapan kedua orang tua saya. Kemudian situ saya sudah mentok, saya bilang, Ma, ini teteh nggak keterima di negeri gitu, teteh harus ke swasta. Yuk, terus mama sama bapak saya, ya udah ke swasta. Akhirnya saya memantapkan pilihan saya di Universitas Samahdallan ini sebagai kampus swasta yang pilihan diri saya sendiri gitu. Masuk swasta di Universitas Samahdallan dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini adalah sebuah rasa syukur saya bisa ada di Jogja. Saya bisa kumpul bersama teman-teman, saya bisa banyak pengalaman di sini walaupun baru sebentar, tapi menurut saya ini adalah momen terbaik saya bisa ada di bagian Universitas Samahdallan dan menjadi keluarga di Universitas Samahdallan. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.